Gelombang AI datang dengan janji efisiensi, tapi yang ikut datang justru gelombang PHK. Amazon memangkas sekitar 14.000 posisi korporat pada akhir 2025. HP merencanakan pengurangan 4.000 hingga 6.000 karyawan. Dow menghapus sekitar 4.500 pekerjaan untuk merampingkan proses berbasis otomasi. Narasinya terdengar tegas dan rasional. AI membuat perusahaan lebih ramping, lebih cepat, lebih efisien. Namun, tak lama kemudian, realitas mulai berbicara. Ada keputusan yang dibatalkan, ada fungsi yang direkrut kembali. Bahkan muncul kasus Builder.ai yang mengklaim platformnya digerakkan AI canggih, padahal banyak prosesnya dikerjakan manusia di balik layar. Jika janji efisiensi begitu meyakinkan di awal, mengapa hasilnya tidak sepenuhnya terrealisasi? Mengapa perusahaan besar justru melakukan koreksi? Apakah yang keliru ada pada teknologinya, cara implementasinya, atau asumsi yang dibangun sejak awal? Ternyata dalam beberapa tahun terakhir, pembicaraan tentang efisiensi lewat AI dan otomasi memang semakin dominan. Sejumlah perusahaan besar menyampaikan rencana transformasi dengan nada yang optimis. Amazon, HP, Dow, Workday, dan Intuit melakukan pengurangan ribuan karyawan sambil menekankan pengembangan produk berbasis AI. Gambaran yang muncul sederhana. Jika mesin bisa mengambil alih sebagian proses, maka jumlah manusia bisa disesuaikan. Secara logika, langkah itu tampak masuk akal. Namun ketika kebijakan dijalankan, realitas operasional tidak selalu sejalan dengan rencana. Di Australia, Commonwealth Bank pada Juli 2025 mengumumkan penghapusan 45 pekerjaan terkait penggunaan AI voice bot. Kurang dari sebulan kemudian, keputusan itu dibatalkan. Setelah muncul persoalan operasional dan manajemen, kemudian menyampaikan permintaan maaf. Kisah yang serupa terjadi pada Klarna. Perusahaan fintech asal Swedia itu sempat menonjolkan keberhasilan AI dalam menangani interaksi layanan pelanggan. Namun pada 2025, pendekatannya disesuaikan dan peran manusia kembali diperkuat. Di waktu yang hampir bersamaan, Builder.ai menjadi sorotan karena klaim penggunaan AI yang dinilai berlebihan. Banyak prosesnya ternyata dikerjakan oleh ratusan insinyur manusia di India. Kasus ini memunculkan istilah AI washing, membesar-besarkan peran AI dalam sebuah model bisnis. Data survei memperjelas gambaran tersebut. Pada 2025, sekitar 39% pemimpin bisnis menyatakan telah membuat karyawan redundant karena AI. Dari jumlah itu, 55% menilai keputusan tersebut keliru. Lembaga riset industri bahkan memprediksi sekitar setengah perusahaan yang mengurangi tenaga kerja karena AI kemungkinan akan merekrut kembali fungsi serupa dalam beberapa tahun ke depan. Untuk memahami dinamika ini, kita bisa melihatnya melalui framework Hype Cycle dari Gartner. Sejak pertengahan 1990-an, model ini menggambarkan pola umum adopsi teknologi. Dimulai dari euforia, lalu kekecewaan, kemudian kedewasaan. AI generatif sejak 2023 jelas berada pada fase euforia. Demo mengesankan, produktivitas meningkat dalam uji coba terbatas, dan narasi publik penuh dengan optimisme. Pada tahap yang disebut peak of inflated expectations, teknologi sering dipersepsikan seolah mampu menyelesaikan banyak persoalan sekaligus. Dalam suasana seperti itu, ekspektasi tumbuh lebih cepat daripada pemahaman atas batasannya. Sejumlah perusahaan mengambil keputusan strategis berdasarkan proyeksi optimistis, termasuk restrukturisasi dan juga PHK. Namun ketika AI diterapkan secara luas dalam sistem kerja sehari-hari, organisasi memasuki fase berikutnya, through of disillusionment. Di tahap ini, keterbatasan mulai terlihat. AI efektif untuk tugas rutin dan berulang dalam skala besar, tetapi menghadapi tantangan pada kasus kompleks dan situasi yang ambigu. Biaya pengawasan meningkat, proses kerja harus disesuaikan, kualitas layanan dievaluasi ulang. Dalam framework Hype Cycle, fase kekecewaan bukan tanda kegagalan. Itu bagian wajar dari siklus adopsi teknologi. Setelahnya, organisasi memasuki tahap pembelajaran dan penyesuaian strategi. Dalam konteks pengurangan tenaga kerja, langkah seperti merekrut kembali atau menggeser peran karyawan dapat dipahami sebagai proses menuju pemahaman yang lebih matang. Tapi masalahnya, banyak perusahaan memulai dari asumsi yang terlalu sempit. AI dipandang terutama sebagai cara cepat memangkas biaya tenaga kerja. Dalam berbagai pengumuman PHK, istilah efisiensi menjadi pusat narasi. Fokusnya bukan pada bagaimana pekerjaan seharusnya dirancang ulang, melainkan pada berapa banyak biaya yang bisa dihilangkan.
Pendekatan ini sering bertumpu pada demo atau pilot project berskala kecil yang terlihat menjanjikan. Namun, kondisi nyata jauh lebih kompleks. AI mungkin efektif untuk tugas rutin, tetapi ketika masuk ke alur kerja dengan variasi kasus dan pengecualian, tantangannya berbeda. Banyak keputusan dibuat sebelum organisasi benar-benar memahami detail dari implementasi. Selain itu muncul biaya tersembunyi. Output AI perlu diperiksa dan dikoreksi. Ada aspek kepatuhan regulasi dan keamanan data. Sistem otomatis tetap memerlukan pengawasan manusia. Jika kebutuhan ini tidak dihitung sejak awal, efisiensi yang dijanjikan bisa berubah menjadi beban baru. Pada akhirnya, persoalan utamanya adalah penyederhanaan yang berlebihan. Pekerjaan tidak hanya terdiri dari tugas rutin, ada penilaian situasional, ada interaksi manusia, dan juga tanggung jawab etis. Ketika fokus hanya pada pengurangan biaya tanpa perancangan ulang proses yang matang, perusahaan berisiko menghadapi penurunan kualitas layanan dan gangguan operasional. Pendekatan yang lebih tepat dimulai dari cara memanai AI. Jika AI diperlakukan sebagai alat pemotong biaya, maka keputusan akan berpusat pada pengurangan tenaga kerja. Padahal nilai strategis AI terletak pada peningkatan produktivitas. Ukurannya bukan jumlah posisi yang hilang, melainkan peningkatan output per orang, kecepatan siklus kerja, dan juga akurasi keputusan. Model operasional yang lebih stabil dimulai dari pembagian peran yang jelas. AI menangani volume dan rutinitas, manusia fokus pada kompleksitas, konteks, empati, dan pengambilan keputusan. Sistem mengerjakan apa yang jadi keunggulannya, sementara manusia menjaga kualitas hasil akhirnya. Karena itulah makna peran manusia perlu berubah. Tugas administratif berkurang, fungsi oversight dan quality assurance meningkat. Karyawan perlu menjaga output AI secara kritis dan memahami keterbatasannya. Di titik ini, investasi pada pelatihan menjadi bagian dari strategi. Transformasi yang berhasil selalu melibatkan desain ulang pekerjaan. Proses ditata ulang agar manusia dan AI saling melengkapi. Tanggung jawab diperjelas, indikator kinerja disesuaikan. Human AI collaboration seperti ini akan menjadi fondasi pertumbuhan usaha di masa depan. Apa 3 pelajaran penting yang bisa kita petik? Yang pertama, jangan mengambil keputusan struktural besar saat euforia sedang di puncak. Teknologi baru selalu terlihat revolusioner di fase awal. Tapi keputusan seperti PHK massal adalah langkah jangka panjang dengan dampak yang luas. Kedua, bedakan efisiensi dengan produktivitas. Efisiensi berbicara tentang pengurangan biaya. Produktivitas berbicara tentang peningkatan nilai. Perusahaan yang hanya fokus pada pemangkasan biaya bisa jadi lebih ramping, tapi belum tentu lebih kuat. Ketiga, peran manusia tidak hilang, hanya berubah. AI bisa mengambil alih tugas rutin, tapi penilaian, empati, dan tanggung jawab tetap diperlukan. Transformasi yang matang terjadi ketika manusia dan teknologi berkembang dan bekerja bersama-sama. Pada akhirnya, sebagai profesional pemimpin maupun individu, kita perlu memandang AI secara proporsional. Jangan alergi, tapi jangan juga terbuai. Fokuslah pada bagaimana teknologi bisa meningkatkan kualitas kerja, bukan sekedar menggantikan peran. Bangun kemampuan untuk bekerja berdampingan dengan sistem. Kuasai cara membaca, menguji, dan mengawasi hasil kerja AI. Gelombang AI ini bukan soal siapa yang digantikan. Ini soal siapa yang mampu beradaptasi. Sistem memberi kecepatan dan skala. Manusia memberi arah dan tanggung jawab. Ketika keduanya diposisikan dengan tepat, transformasi tidak lagi menjadi ironi, melainkan menjadi evolusi yang lebih matang dan berkelanjutan.